Mobil oke lah ada, tapi dari lootingan itu jangan berharap menemukan lootingan yang bagus di arah kiri. Kita ngomongin jalan utamanya ya. Tapi baik lagi sih, untuk semua tim ya, ketika melihat ada pesawat yang pelit nih Bas, dan mereka sekiranya nggak nyampe ke kota mereka, harusnya dengan pengalaman mereka bermain di kota tersebut, udah tahu gitu, oh nggak nyampe. Apakah kita pindah ke tempat lain, apa kita scrapping tempat tertentu, atau apa kita menabrak tempat lain. Ya, apalagi circle-nya kan ke atas nih, ke arah utara, berarti daratannya cukup banyak karena daerah perairan di Miramar itu cuma di bagian bawah lautnya dan sedikit bagian di utara itu pun hanya segelintiran. Ya itu dibilang danau bukan, dibilang sungai juga bukan, ya becekan, kobokan. Betul. Kita bakal lihat. Oasis atas tuh menurut gue kobokan cuy. Becekan doang, gak yang bener-bener luas. Iya. Tapi kita bakal lihat kali ini dengan semua tim sudah turun lagi-lagi dan lagi-lagi. Tidak ada clash yang terjadi di awal permainan. Lo kangen gitu melihat tim-tim yang kubukan di awal. Lu ngomong sih. Jadi clash kan. Clash kan lumayan tuh, ada damage yang masuk ke deal. Dikit-dikit lama-lama sakit juga tuh. 50% HP dari deal sudah mulai menghilang dan untungnya dia langsung naik ke atas. Semakin tertutup angle shoot dari pemain-pemain Eko. Selamat sudah, bahkan dari seorang Vista pun selamat. Algojo Zenith. Mau ditabrak. Wah, dilawan balik. Balik. Kita lihat pakai SLR tanpa helm, tanpa tas, akan beradu kali ini tapping saja tapi belum menemukan targetnya. Lawannya Uzi. Lawannya dia nggak mau deket-deketin nih. Iya, nggak mau dideketin banget dan ternyata lebih milih untuk bergerak masuk ke bagian compound. Kembali dimainkan buka tutup pintunya dan sudah mulai ada follow up dari pemain-pemain AT yang lainnya di bagian belakang sana. Sudah mulai huru-hara, 3 pemain akan segera melakukan follow up dan sepertinya pemain dari X-Cube pun mundur ke belakang. Betul. Tapi kita bakal lihat kali ini juga dari AT Vista masih mengontrol high ground. Dan biasa kalau timnya punya high ground, timnya low ground, apalagi dengan peralatan dan perlengkapan seadanya bakal coba back off pelan-pelan. Kita bakal pindah kali ini ke arah bangkai pesawat di La Bandita, di mana ada 2 tim yang tampaknya mengincar lootingan yang sama. Ada Eko dan juga ada tim Cyclone, di mana akhirnya tim Cyclone tarik mundur. Viren tidak mau beradu langsung dengan lawannya. Oke, dan belum ada korban jiwa, terlihat masih ada 64 yang alive. Knockout pun tidak ya. Dan Viren langsung saja naik ke bagian atas, masih ada di sekitar La Bandita. Tembakan dari belakang masih bisa dihindari dengan jiggle tipis dari seorang Viren. Lootingannya masih low banget. Tas oke lah, level 2, helm level 2, vestnya level 1, healingan cuma punya energy drink doang. Bandage nggak ada, Edkit nggak ada, painkiller nggak ada. Dan dari One Uno pun sudah mulai berotasi lagi di sekitar San Martin. Betul, tapi kita bakal kayaknya juga dari tim One Uno, tampaknya mereka cukup lengkap ya peralatan mereka dibanding dengan tim-tim lain yang sedikit sulit mengumpulkan looting-lootingan mereka. Helm terlihat level 3, armor tas level 2, tembakan pun sudah M4 kali ini yang menunjukkan lootingan mereka lebih dari cukup. Oke, lootingannya berarti sudah enak banget, tinggal siap perangnya aja kalau ketemu sama tim lain. Ini kita bakal ngelihat menit-menit 7, menit 9 kayaknya baru perang. Terkecuali ada yang bentrok pas lagi rotasi. Terkecuali. Tapi dengan awal yang cukup sulit ya, dengan ada pesawat yang gitu pelit. Gue belum melihat ada player yang kenok gitu kan. Dengan masih lengkap 64 player, harusnya nggak bakal banyak action lagi yang terjadi sih. Aksi-aksi bakal stay dulu, bertahan dulu. Yang mungkin bakal lanjut lagi tuh perang-perang di circle 3. Circle 2 tuh biasanya cuma pick off aja. Ya, cuma tipis-tipis aja. Wow, ini mungkin bakal perang nih. San Martin ada One Uno, terus ada Jeux juga sudah mulai jarak dekat close combatnya. Faye bakal mengintip pada step di bagian bawah, diintip sudah jump shoot. Ternyata belum sempat lompat dan berhasil mendapatkan di pemain dari Jeux. Poin pertama untuk One Uno. Ya, kita bakal ini One Uno tampaknya bermain dengan lebih agresif, memberanikan diri untuk fight dan mendapatkan satu poin yang pasti berharga juga, dan pastinya lootingan. Lebih dari poinnya adalah lootingan yang diperoleh. Wah, langsung tuh kan. Langsung lumayan mantap. Dan dia posisinya enak banget loh. Ini posisi yang biasanya tim-tim kalau sampai zona ke arah sini ini auto chicken. Ini gue inget Onyx pernah chicken di sini waktu itu. Banyak, Aura pernah, Onyx pernah. Tim manapun yang mengontrol area ini, circle yang menuju ke area ini juga, itu udah hampir pasti chicken. Kalau tapi. Kalau pelurunya bertahan sampai habis. Nah itu dia, itu resikonya kalau lu udah nahan lama di high groundnya San Martin. Ngenokin orang oke, zoning out oke, tapi apakah bisa di-looting korban-korban yang didapatkan ketika mereka lagi ingin bergerak ke kompon tersebut?
Iya, tapi baik lagi sih untuk tim-tim yang bertanding pasti mereka sudah merencanakan plan mereka dengan matang. Kalau mereka lootingnya terbatas, mereka harus cari kill. Kalau mereka lootingnya banyak, hemat-hematin peluru sampai habis. Jangan sampai mereka overspray juga dengan kendaraan yang lewat. Karena ada kalanya musuh itu kita nggak perlu spray meledak. Kalau memang nggak menguntungkan gitu, apalagi dengan misal peluru cuma 40 per 180. Kita nggak mungkin spray mobil yang meledak berkali-kali kan, habis peluru kita. Dan kalau nembak jarak jauh, kita nggak bisa ngeluting lagi. Yap, jadi pergunakanlah peluru sebijak mungkin. Kalau tempatnya enak, tapi nggak bisa ngelut mayat yang lu kill gitu kan, supaya lebih aman gitu kan. Nah, itu ini lagi meta juga nih. Kata-kata akhiran, iya kan? Ya kan? Iya nggak? Nah, itu lagi tenar juga tuh. Di beberapa teman-teman kita yang di e-sport lagi sering menggunakan kata itu. Selain kata cowok. Iya. Nah, Ya kan? Ya kan? iya nggak? Iya kan? Iya kan? Ini nge-push, dia bisa dapetin 2 ya kan? Nah, itu ada tuh. Ada yang begitu tuh. Banyak. Pokoknya setiap bulan-bulan tertentu tuh ada aja kata-kata yang bener-bener ngehits di PUBG Mobile. Biasanya bermula dari pro player Dari streamer. atau streamer turun ke komunitas. Betul. Lalu mau abah Udah jadi habit. jadi habit. Jadi habit kata-katanya. Oke, Power Danger yang memang dari tadi bermain dengan sangat bagus. Dia baru mendapatkan 1 kali WBCD dan sempat beberapa kali juga tusun. Ketika lagi rotasi yang terpotong, nahan-nahanan juga tadi cukup lama di Sunhawk. Dan kali ini mereka cukup dekat dengan tim NFT. Iya, kita bakatkan juga dari tim NFT tampaknya masih bertahan juga di atas high ground. Tapi sementara waktu ini kita bakal melihat ya, dari tim NFT benar-benar melek ke arah tim Paudi. Salah satu saingan mereka juga dalam perebutan top 8 kali ini ya. Kalau mereka bisa memulangkan tim Paudi, pasti menjadi satu poin tambahan yang segar. Tapi Miron, mobilnya nggak kuat nanjak Kehilangan gas tampaknya. kayaknya. Kehilangan gas, masih mencari momentum speed Harus yang digoyang-goyangin kiri keempat. kanan. Ya harus godek kanan kiri nggak bisa lempeng. Nggak bisa. Nggak bisa lempeng zombie. Kiri kanan Ya, kiri, kiri, kanan kiri. kanan. Kanan. Banting Terus, kanan terus, bos. terus, Banting terus. kanan bos, nggak bisa dikiriin full. Kanan dikit, ya udah kehabisan ya udah gas. ya. Seenggaknya ada temennya yang udah naik lah. Betul, itu udah ngeden mobilnya itu pasti Udah ya. dan parah itu. Ternyata WAF juga sedang dipotong rotasinya karena mereka bertemu dengan tim NFT. Poin pertama sudah masuk ke arah NFT. Ada satu pemain yang masih terknock out dari tim WAF. Wow, ini NFT nge-split ke arah 2 bukit yang berbeda. Ngebuat tim-tim lain yang datang dari bawah benar-benar kewalahan. Betul. Kalau di Miramar memang mencari bukit-bukit yang dapat dinaikin dengan cara cicak ya, itu menjadi satu keuntungan yang besar. Apalagi kalau kita bisa mengkontrol high ground-nya, itu pasti menjadi satu poin plus karena kita susah ditembak tapi gampang nembak ke arah lain. PR-nya kalau sampai zona keluar, kita turun dari bukit jadi incaran semua tim juga yang kesel dengan kita nembakin mereka. Ya tapi kayaknya momen cicakar itu terjadi ketika PMWL ya Flo ya? Ya, PMWL bukan sih? Habis PMWL tuh jadi banyak banget bukit-bukit yang dieksplor oleh tim pro gitu untuk dilihat apakah ini bisa dinaikin pakai mobil atau enggak gitu. Kelihatan banget soalnya sekarang banyak banget yang setup dari bukit-bukit yang di luar nalar. Kok bisa tiba-tiba ada orang di atas bukit ini padahal curam banget. Ternyata cicakar di PMWL waktu itu bener-bener mengubah meta yang ada di Miramar. Mungkin sebelumnya ada yang menggunakan cicakar, Nggak banyak. tapi diem-diem. Betul. Kayak dia nggak mau buka kartu dia. Ternyata dari box gaming tuh ingat. Ke spot ya. Ke spot, entah sengaja nggak sengaja, akhirnya ke spot, akhirnya menjadi satu hal yang umum dilakukan oleh semua tim. Sama kayak waktu itu si Api dari tim Onyx, dia kan lompat ke atas rumah orang kaya yang di open field dekat Ferry Pier. Ya mungkin itu rahasia gitu buat dia nge-counter orang di bukitnya. Tapi ternyata ketika dia lompat, tertangkap kamera, jadi ketahuan caranya gimana. Oh kayak gitu lompatnya. Betul, jadi terlalu banyak hal-hal yang memang dieksplor oleh pro player. Terus ketika lagi turnamen ke spot oleh observer dan juga switcher kita. Jadi begini caranya untuk setup di sebuah compound, di sebuah daerah yang ada di setiap mapnya. Karena setiap map punya keunikan masing-masing. Iya. Lu bukit yang pernah dinaikin Zai waktu itu di Sunhawk. Yang, iya. Dekat bawahnya Paradise. Yang harus diinjek kepala orang. kan Pokoknya mereka. kanannya bootcamp, bawahnya Paradise. Iya. Itu kan sekarang udah nggak bisa dinaikin lagi pakai lompat-lompat. Iya. Karena pijakannya ada yang hilang tuh. Ada yang Iya. dihilangin, ada update yang ngubah beberapa hal yang ada di Sunhawk lah. Tapi bisa dinaikin sekarang pakai mobil. Pakai mobil ya? Pakai bagi kalau nggak salah tuh. Ada yang bisa naik ke bagian atas, bahkan ke titik paling tingginya. Pakai ya kayak cicakar jadi ya. Iya, kayak cicakar. Ya itu, efek awalnya pasti dari cicakar itu. Lalu dieksplor. Ah. Siapa tahu gitu, tiang-tiang di Irengel pakai bagi naikin juga bisa.
Nggak sampai segitunya Oh, belum. nggak bisa ya? Nggak sampai segitunya. Kira nyampe juga itu. Nggak ya. Itu terlalu out of the box tuh. Terlalu gimana ya? Bermimpi boleh gitu. Cuma jangan terlalu muluk loh. Bisa jatuh sakit loh. Sakit. Nah, kalau ini nggak bermimpi sih, tapi akan di-push nih. Eko, dua pemain mereka nge-split dan ada Crit yang sudah mulai touchdown ke arah rumah Iya, panjang. ini PR banget sih karena masih ada yang melakukan setup juga dari tim Eko di daerah open field tapi sudah mulai mendekat juga. Ini bakal PR kalau sampai Eko kenok di daerah open field dan menyisakan 2 player di dalam rumah. Lempar bom dilempar juga oleh tim Crit mencoba menebak posisi dari anggota tim gila. Eko. Tapi malah Eko yang menangkap anggota dari tim Crit dan lihat Anyo langsung maju ke depan coba mencari posisi lawannya. Crit tadi sempat terbuka Driana tapi akhirnya angle tertutup dan lemparan bom kembali ditujukan ke arah tim Crit. Betul, tadi Drayan udah kelihatan lompat dari arah gentengnya, dibalas lagi lemparan granat ke bagian atap dari rumah panjang seberangnya sudah mulai ada linpik tipis ke arah sebelah kiri namun masih belum bisa mendapatkan knockout tambahan dan ada satu pemain yang masih menunggu di seberang jalan. Sudah mulai lewat Violetnya menyeberang jalan dengan aman, Smoke sudah mulai terpop up kali ini 4 lawan 4 di compound ini. Iya, kita bakal gain juga dari tim Eko pelan-pelan masih yang beradu Granat. lemparan granat ke arahnya. Molotov ternyata. Panas lari Wow. kan terkena bom sudah tertimpa molotov terkena bom lagi kurang nggak beruntung apa lagi nih Violet. Kurang sakit apa itu damage-nya dan Crit sudah mulai ada yang nge-flank ke arah sebelah kiri tadi sudah mengirimkan satu pemain mereka bahkan mendapatkan dua. korban yang berikutnya 2 knockout. Raslah masa enggak double pick dilakukan namun masih bisa mendapatkan sebuah knockdown. Kali ini trade pun terjadi namun jump shoot dari Prince menghabiskan sebuah tim Eko rata ke arah lobby. Yes, itu bom yang sangat baik oleh tim Crit langsung menumbangkan 2 player dari tim Eko. Itu dia pentingnya menggunakan utility dari posisi yang aman bisa menumbangkan 2 membuka kesempatan bagi tim Crit meng-clear lawannya. Oke, zona yang sudah mulai terlihat. Ini zona yang kedua dan ada satu bagi yang dispray oleh 2 orang. Masih bisa lolos miracle-nya. Apakah ini benar-benar menjadi sebuah miracle? Dispray 4 orang dan berhasil lolos. Ternyata baginya dihentikan di sebuah perbukitan. Masih dicari di mana keberadaan dari seorang miracle. Dan kita lihat kali ini Crit nggak terburu-buru juga. Dan miracle juga sudah mulai melakukan setup smoke. 2 setup smoke kayaknya tebel banget itu di arah batu tempat Miracle berada. Oke. Follow up juga sudah mulai datang kali ini. Crit setelah meratakan satu tim mendapat cobaan berikutnya. Ini dari anggota-anggota lainnya Gado-Gado itu perlu nge-backup si Miracle nih. Dia perlu untuk nge-lock ke rumahnya. Coba bikin Miracle bisa selamat. Dan kali ini dengan smoke, tidak smoke banget. Waduh, Miracle coba kabur, ban mobil pecah. Dan Miracle malah tertangkap. Harusnya dia sedikit lebih bersabar sih. Iya, kalau sabar dikit ya. Tunggu temennya ke atas bukit, kasih covering fire. Minimal trading gitu. Ya minimal trading, tapi kayaknya mereka dapat korban satu lagi deh mana Eko. Kayaknya udah tumbang, Pak. Oh bukan Eko sorry. Oh kill feed-nya tadi terlambat. Telat. Oke. Biasa, yang lagi bikin kill itu lagi mager. Betul. Gue masih kekecoh loh kadang-kadang sama kill feed yang terlambat ini. Wow. 2 tim ini lagi-lagi bertemu tadi di Sunhawk. Sekarang di Miramar, tapi ada kedatangan yang ada dari arah belakang. Satu knockout yang begitu bagus. Straight knock pun terjadi. 2 knockout ke arah tim NFT. Iya, tapi Flippy kali ini harus tumbang juga. Tinggal menyisakan Ramones dan juga Swavel. Tapi lihat DG, begitu rapi lock mereka ke arah tim NFC menyisakan Swavel seorang diri. Berhasil menokkan 1, tapi masih menyisakan 3 player dari tim DG. DG tampaknya setelah WWCD mengamuk pada game kita yang terakhir. Dengan terus mengincar poin-poin tambahan. Gila, siapa yang expect tiba-tiba ada 2 pemain DG di belakangnya NFT? Diterobos tadi lo. Diterobos, dia bener-bener ngeflank ngambil jalur belakang, Ditabrak tiba-tiba langsung. nabrakin ke arah pemain NFT yang ada di bagian atas dan wow, red zone-nya masuk sampai dalam rumah. Yes, tampaknya Red Zone buatan tim DG akhirnya berhasil masuk dalam rumah dan menjadikan tim NFT tim ke-15 pada ronde kali ini dengan 1 poin kill saja. Oke, DG terlihat lebih percaya diri setelah WWCD pertama mereka di match yang ke-5 tadi karena ini udah masuk di match yang ke-6. Buat teman-teman yang nanya, "Bang, itu 6/12 hari ini?" Tidak, hari ini hanya 6 match, besok akan lanjut lagi 6 match. Iya. Waduh, Langsung dengan headshot AWM. AWM. Ukira pakai kar, ukira pakai lompat dan AWM gak heran. Ya, AWM langsung matang itu tadi palanya OY. Terknock out, ada follow up juga dengan Jeep akan diselamatkan posisi dari pemain Meron yang ada di bagian gudang dewa ini sudah berhasil sampai dan harusnya masih bisa bangkit dengan 4 pemain untuk Meron. Tapi kali ini kita bakal gain juga dari tim WAF. Sudah mengambil ujung zona, sudah mengambil tempat yang cukup aman dan tinggal bermain dari ujung zona masuk ke arah zona yang cukup dekat juga. Tapi baik lagi di sini kita lihat dari tim Paudi lagi-lagi loh. Paudi ini kayak pawang zona.
hampir selalu setiap game ya dapat tempat yang enak dalam zona. Iya, prediksi zona mereka gue akuin cukup oke untuk di PMNC kali ini. Saat ini mereka nge-split 2-2. Harusnya dengan posisi kayak gini udah bisa nge-stick lagi sih. Ada tim-tim lain sepertinya yang udah mulai mendekat ke arah Power Danger. Kalau kita lihat dari WAF, mereka butuh effort banget buat masuk. Tapi garis lurusnya gue kira kosong. Ternyata render begitu deket ngelihat satu tim yang ada di kompon seberang. Yes. Tapi kita bakal kain juga dari tim Wave ya. Mereka punya tempat yang cukup enak. Tapi kita mereka cukup banyak tim yang sudah mengisi sekitaran area mereka. Dan namanya zona keempat yang berarti tempat yang tersedia itu biasanya nggak cukup atau di batas ambang cukup. Yang berarti semua tim akan mulai clash satu dengan lainnya. Dan Jeux kedatangan tim One Uno yang langsung merumakan dua player mereka menyisakan seorang Ido, seorang diri Ido. Apakah dia membaikkan keadaan? Fai dalam posisi knock para bomnya ke arah belakang. Dapatkah dia menghindari bomnya? Tampaknya bisa. Oke, itu agak sedikit panik tadi lemparan dari seorang Ido. Dan harusnya udah mulai kedengaran dan informasinya masuk ke arah pemain-pemain dari One Uno. Di mana Ido, satu pemain terakhir berada, sudah naik ke arah baginya. Berusaha kabur, langsung tancap bos. Tapi ada tembakan peringatan dari BSG. Dua pemain langsung set up untuk menembak pergerakan dari seorang Ido. Dan Ido pun selamat berhasil keluar dari kandang macan ini. Yes, nggak worth it untuk One Uno coba keluar dari area mereka. Karena di sekitar mereka cukup banyak tim yang sedang mencari tempat. Dan akhirnya dari Jeux yang coba kabur malah trik dan dipulangkan ke arah lobby. Nggak bisa bertahan lama, kemanapun bergerak, udah zona kecil pasti bakal terspot oleh tim-tim lain dan termakan oleh Grid. Kita berpindah ke arah TC sedang berperang dengan tim Virus. Itu granatnya matang di belakang tapi hanya memberikan splash damage, tapi granat keduanya berhasil mendapatkan sebuah knockout. Kali ini Virus Magic bakal keluar untuk menyelamatkan rekannya. Enggak. Wait, itu Bang musuh. N Sorry. lawannya. Bang N lawannya. Warnanya agak nyaru tadi ya. Betul. Buta warna kayaknya gua antara Ya. ungu dan coklat. Warrior tampak dipulangkan ke arah lobby. Kali ini cukup banyak ya tim sudah mulai kehilangan player-player di tim mereka. Tapi masih 13 tim yang bertahan. Setelah ini bakal terjadi pengikisan massal di circle kita yang kelima. Yakin gua karena Itu udah mulai. Ini udah mulai nih. Karena timnya terlalu banyak yang masih bertahan. Betul, 13 tim, 41 orang yang masih hidup di circle yang keempat. Circle 4 tuh ideal 30-an gitu kan. Ini masih 40-an yang Iya. berarti harus terjadi pengikisan massal. Betul, dan Crit tadi udah mulai kehilangan beberapa anggota mereka. Sudah dipulangkan ke arah... satu sudah, knock satu lagi, belum ke revive untuk anggota dari Crit. Masih berusaha untuk bertahan sejauh ini, lemparan smoke sudah mulai di set up. Kali ini bakal perang bersama dengan tim AT. Terspot dengan sangat jelas. 1 poin bertambah untuk Crit, 7 kill mereka bukukan di menit ke-18. Iya. Tapi kita bakal kain juga dari tim CRD. Mereka masih bertahan juga di atas high ground. Nggak mau terburu-buru turun. Dan tengah-tengah zona ini open field banget. Cuma beberapa batuan yang bisa digunakan sebagai cover. Dan kalau zona sampai ke tengah-tengah jalanan itu pasti menjadi battle fortingan sih. Karena tengah-tengah tuh nggak ada compound. Iya, lempengan pun nggak bisa diambil. Karena yang datang dari water treatment juga bakal mengganggu. Dan zonanya bouncing ke arah atas, saudara-saudara. Wave mendapatkan circle Power Ranger. Mau nggak mau harus nge-clear belakangnya dulu kalau mereka mau aman. Termasuk Crit yang sudah mengontrol bagian belakangnya, di mana AT pun terspot. Last man standing di balik sebuah broken wall. Blue Zone juga sudah mulai menyakitkan dan sepertinya akan mati oleh Blue Zone. Yes. Direlakan begitu saja, tidak ingin menambah poin untuk Crit. 12 yang tersisa, 38 masih live. Tampaknya fight nggak berakhir saja karena dari Paudi bakal fight dengan tim DG kali ini. Lagi-lagi DG mengincar tim-tim besar setiap rondenya kali ini. Habis NFT sekarang mereka bakal menantang Power Ranger kali ini. Berada dalam sebuah compound kuning, rumah kuning. DG berada di bagian luar, 3 orang berada di arah broken wall. Siap masuk, 1 orang sudah mulai terspot. Chill posisinya ketahuan dan ada lemparan granat yang memberikan cicilan damage begitu banyak ke arah salah satu pemain dari DG. Kental, harus bersabar dan harus reset terlebih dahulu. Lemparan utilities tidak dihentikan oleh pemain-pemain dari Power Betul, Ranger. dan DG menyadari bahwa ada third party yang datang. Mereka langsung back off, membiarkan tim Gargado fight terlebih dahulu dengan tim Paudi. Mereka coba untuk third party daripada mereka di third party oleh tim GG. Betul, ini keputusan yang bijak banget dari DG dengan cukup sabar kali ini. Hanya Acin yang tersisa. Deal sudah mundur ke arah shake belakang dan ada Meron juga di belakang mereka. Ini akan ada 3 tim yang berperang termasuk DG. Tapi DG kayaknya bakal mundur. Mereka sudah mendapatkan sebuah keputusan
sana lebih bijak untuk masuk ke dalam zona. Mobilnya lompat, Boboho dalam posisi yang sangat berbahaya dan meledak begitu saja. What happened? Ayana kumaha damang dengan Boboho. Mobil berikutnya lewat masih bisa selamat. Betul, sayang banget Boboho pengen coba untuk pindah posisi, malah akhirnya dia diledakkan kendaraannya dan tampaknya DG masuk tempat yang kurang menguntungkan. Depan dia ada Miron yang sudah set up 4 angle berbeda, membuat tim DG sekarang harus mengandalkan smoke untuk bertahan hidup, sedangkan Paudi bakal fight dengan tim Gado-Gado, tapi trading 1-for-1. Paudi tinggal Cannot yang bertahan seorang diri. Pemain-pemain lainnya bakal masuk dalam rumah coba untuk diselamatkan, tapi dari GG Acin ternak di luar area compound. Deal tampaknya tidak mau keluar dari shack-nya dan coba untuk menyelamatkan sisa anggota lainnya. Kalau lihat dari momennya kayaknya cuma bisa selamat satu deh dari Power Danger. Blue Zone-nya gerak, ada Gado-Gado di sekitar mereka. DG juga udah motong rotasi dari kedua tim ini. Hanya Deal yang tersisa di bagian dalam dari Broken Shake-nya. DG masih bisa bertahan dengan 3 pemain mereka dengan wall smoke yang sudah cukup tebal mereka buat. Dan ternyata Power Danger masih bisa hidup semua 3 pemainnya. Tapi gimana cara mereka lolos dari Blue Zone ini? Karena sudah mulai terpotong jalur aman mereka. Kita bakal lihat tim DG juga tampaknya masih mencari celah, masih mencari posisi, masih mencari kesempatan kali ini. Tapi dari Miron tampaknya sedang set up, mereka pede banget mengontrol ujung zona. Spray down dari Onta, dapetin 1, dapetin 2, bahkan Onta on fire pada game kali ini. Mencari momen tambahan, kill mau coba di-steal atau di-secure oleh seorang kental. Betul. GG punya waktu sedikit lebih lama untuk bertahan hidup, tapi Tama dalam keadaan sekarang sedang dalam posisi knocked out. Sedang coba diselamatkan oleh kental. 2 member besar tim DG, bagaimana mereka bisa bertahan di ujung zona itu bakal jadi challenge mereka di kesempatan kali ini. Yes, mereka bakal dapat gangguan dari arah sebelah kiri. Granat sudah mulai dimasak, akan menghentikan perpindahan tempat untuk Gado-Gado. Tapi ada cicilan damage yang masuk ke arah Onta. Granatnya masih belum bisa mendapatkan sebuah knockout. Acin maju di paling depan, Deal memberikan follow up dari arah belakang. Granatnya dilempar ke arah DG. Belum meledak, tapi ada gangguan dari arah belakang. Tersandwich, ternyata Myron melakukan push low HP. Masih bisa selamat, tapi dari bagian belakang granatnya masuk. Begitu saja, tembakan dari seorang Lazy juga berhasil mendapatkan 1 pemain Onta langsung terknockout, bahkan 2 pemain hanya ada kental yang masih aktif dan GG pun bakal maju ke depan sana memulangkan DG ke arah lobby. Betul, tampaknya DG yang lagi motongin Paudi, yang lagi motongin GG, malah kali ini dihabiskan oleh tim Gado-Gado yang langsung menerobos pertahanan mereka. Tampaknya bakal ada tim GG juga belum selesai perjuangan mereka. Zona masih berjarak 100 meter yang sebenarnya kecil, tapi di zona kendap itu berat banget. Ya, entah kenapa gue suka banget sama setupnya Myron sekarang. Mereka nge-split 3-1, 1 orang ditinggalkan di bagian belakang. Ada rival yang nembak menuju ke arah Gado-Gado dan sepertinya Gado-Gado bakal digeprek di sini. 1 pemain mereka sudah terknockout, lemparan smoke membuat wall smoke untuk lolos dan masuk ke dalam zona. Tapping dengan menggunakan mini, ternyata Paul masih bisa mengintip ke sebelah kanan dan mendapatkan 1 tim yang sedang tertatih-tatih. Tapi di sisi lain akan ada close combat, dapetin 1 pemain Cannot. Last man standing masih bisa melakukan fight dan mendapatkan kill tambahan, bahkan korban berikutnya cukup tenang. Last man standing dari Power Danger untuk bertahan hidup sampai menit ke-23. Dari awal hari ini Cannot benar-benar mengamuk dan kali ini sebagai last man standing dari tim Paudi berhasil mengumpulkan poin-poin krusial bagi timnya. What a nice play dari Cannot, kembali membuat tim Wave kehilangan 2 player mereka. Ini Cannot perlu diwaspadai oleh semua tim karena dari game pertama permainannya begitu stabil, begitu konsisten, dan hingga game terakhir last man standing masih bisa bikin play yang begitu apik. Betul, dan sekarang Cannot dapat zona juga belum? Ya, bisa bertahan sedikit lebih lama. Pas banget itu zonanya dia. Menyelamatkan poin dari tim Paudi. Betul, dapat lootingan, dapat zona tempat yang nyaman untuk seorang Cannot, tapi tidak nyaman untuk pemain dari Creed yang saat ini sudah mulai terspot. Ada Prince yang masih di spray dengan menggunakan AKM Scope 6. Zombie pun masih gagal untuk mendapatkan 1 knockout. Betul, kita lihat juga dari tim Miron tampaknya masih mencoba untuk bergerak, coba mencari celah-celah. Aduh, tahanan lawan dan Airu langsung menumbangkan lawan dengan tembakan yang begitu sakit. betul, ini masih bisa bertahan ternyata. 1 persatu pemain yang sudah mulai terkikis, udah terknock out, bangkit lagi, terknock out, bangkit lagi. Myron yang paling utuh banyak ya pemain mereka, 3 ya mereka. Ya, mereka cukup ya 3 orang kali ini bertahan. Dan dari Myron, gue suka banget sama mereka sih. Mereka dari tadi kontrol ujung circle, menyebar dengan sangat rapih, memastikan mereka selalu punya space untuk bergerak kemanapun. Oke, dan lemparan granat ke kanan, semua sisi akan dia cek, tidak membiarkan musuh punya kesempatan. Nah, itu dia, udah nggak punya kesempatan lagi, tapi terbakar begitu saja OY-nya. Ngepron dan Secure ya, kill. biarkan temannya yang melakukan finishing ya. Betul, mendapatkan poin-poin berharga di akhir pertandingan kali ini. Tapi lihat dari Miron, high ground cek, jumlah anggota paling banyak
cek. Betul. Tinggal eksekusi nih di zona terakhir Tapi ini. lo lihat Kenneth pinter banget loh. Dia ngelemparin smoke membutakan vision yang dipunya sama tim Wave. Betul, dia coba nge-buying time. Coba bikin Wave tuh bingung. Dia coba lempar ke arah rumahnya tim Wave, menutup jendela-jendela yang dimiliki oleh Wave. Membuat Cannot punya space sedikit untuk bergerak kali ini keluar dari area compound dia. Betul, udah menggerakkan baginya. Kayak bakal langsung ditabrak, ngelewatin smoke. Wah, dia ngambil jalur luar dong. Dia memberanikan diri dari jalan luar, dapetin space, masuk ke arah zona, dapetin ujung zonanya. Cannot benar-benar ngamuk dan mendapatkan Wah, tapi ketangkap sama timing Leo ya. sih. Sayang sekali dia mungkin kelihatan dari sisi high ground tadi ya. Betul, tapi cara pikirnya the next level Iya, play. itu next level banget loh. Betul. Memberanikan diri ketika udah nating dulu. Waduh, itu granat 2 biji matang banget, bos. Viren nggak bisa bertahan lama. eh. Wow, oke. Yang satu masuk, yang satunya keluar. Iya, akhirnya zombie kali ini harus dibangkitkan kembali selayaknya zombie yang tumbang. Dan dibuat hidup kembali kali ini ya. Oke, 3 lawan 2 dari 2 tim yang tersisa. Siapa, Flo? Miron kalau gue. Oke, Dan Miron megang center zone yang lebih high ground lagi. Dan kalau Wave bisa knock 1, harusnya secure Miron. Kecuali clutch dari salah satu anggota tim Wave. Quest sakit loh Im ya. Oke. Si Quest tuh harus diwaspadai juga oleh tim Miron nih. Oke, dan kalau udah ngomong gitu harusnya sudah mulai diperhatikan oleh tim-tim lain juga nih yang lagi nyari player nih. Ini saatnya hunting player juga soalnya kan. Betul. Lagi bursa transfer nih di momen-momen ini nih buat yang ngerasa timnya masih kurang nih. Udah Ini mulai saatnya. dipantau nih beberapa pemain yang ada di PMNC baik yang dari Solo ataupun yang daftar tim untuk Wave 1 dan Wave 2 nanti. Betul, tapi gue yakin Bas, besok ketika timnya 8 diumumin, tim Ah. mana yang gak lolos, langsung yang mulai. bagus-bagus, trial di situ, terpantau di mana-mana. Oke, masih memperhatikan di posisi yang sama. Zombie lemparan granat 1 ke bagian depan. Masih belum bisa mendapatkan cicilan damage karena pemain-pemain dari Wave. Ini 2 pemain Wave yang tersisa benar-benar tenang. Iya, ini belum tenang banget, mereka nggak terburu-buru juga, tapi zona memang menguntungkan bagi tim Miron. Sini Wave mau nggak mau harus maju sedikit lebih jauh lagi, dan ini keuntungan besar dari Miron ya. Punya high ground, iya. Jumlah anggota masih lebih banyak juga. New utility gue nggak tahu. Untuk kedua tim ini gue nggak kelihatan ya jumlah smoke yang mereka miliki berapa. Tapi harusnya Miron dengan posisi mereka harusnya mengungguli tim Wave. Oke, udah ada lemparan molotov lagi. Dipaksa untuk kembali ke posisi awalnya. Quest hanya bisa merangkak pelan di bagian lower ground. Udah masuk di circle ke-8, Blue Zone sudah mulai bergerak juga, mau nggak mau mereka harus bergerak. Ini di depannya, itu mobil, itu 14 car yang ada di depannya zombie. Dan zombie, itu yang tadi tapi ada tembakan, dapetin 1 orang. Ciro hampirkah mendapatkan 2, apakah bisa? Yang kanan sudah mulai bangkit, dan lagi-lagi sandwich position yang tidak menguntungkan. Dan winner chicken dinner. Yes, pada game kali ini dimenangkan oleh Miron, dan lagi-lagi beda ronde, Beda chicken. beda chicken. Miron menjadi tim ke-6 dengan WWCD pada hari ini yang pastinya kembali menjadi meta di PMNC ya. Betul, berapa kill tadi? Boleh dibisikin, Ibu Producer?